Kiwei. Ayo pergi. Niu Zheng, dia sangat merindukanmu. Kapan kamu akan mengajaknya makan malam? Aku tahu dia adalah anakku. Aku akan menjemputnya. Bulfing, Mama, aku sangat merindukanmu. kamu datang ke sini sendirian. Bibiku yang mengantarku ke sini. Dia menyuruhku naik sendiri. Senang bisa kembali, senang bisa kembali. Cuci tanganmu dan siap-siap makan malam. Mama memasak makanan enak. Niu Zheng, kamu tidak membenci pamanmu lagi. Bibiku bilang kalau aku ingin Mama menyukaiku. Kamu tidak boleh meminta Paman King. Tidak, Paman. Makan lebih banyak. Kiwei, makanan yang aku masak. Apakah kamu sudah terbiasa memakannya? Baik. Itu bagus. Bagaimana dibandingkan dengan masakan Niu Shurong? Makanlah. Makan pelan-pelan dan kamu akan terbiasa. Kenapa kamu belum tidur? Kamu tidur dulu. Kamu membalik buku ini dengan keras. Boleh aku tidur? Kalau begitu aku akan membaliknya pelan-pelan. Kamu tidur dulu ya. Kamu tidak bisa tidur. Apakah kamu masih memikirkan kejadian siang tadi? Apa yang terjadi siang tadi? Jangan berpura-pura bodoh denganku. Kamu menjemputku siang tadi. Apakah itu mengingatkanmu? Dulu kamu mengambil alih bidak putih Niu Shurong. Jangan cari masalah tanpa alasan dan bertingkah gila. Apa yang salah denganku? Aku ingat dengan jelas. Pada saat itu Niu Shurong, ketika aku pindah dari rumah, kalian berdua berpelukan erat. Aku hampir terharu oleh kalian. Sudah cukup berhenti bicara. Karena hatimu tidak bersamaku, mengapa kamu menikahiku? Ini pernikahan yang kamu inginkan. Ya? Atau aku pegang pisau ke lehermu, memaksamu menikah denganku? Kalau begitu Kiwei, kurasa kamu cukup bijaksana. Kamu hanya mencari-cari alasan untuk bertengkarkan. Kamu hanya mencari-cari masalah. Kamu pasti ingin aku pergi hari ini, menjemputmu di pabrik. Bukankah itu hanya untuk Shurong? Aku benar-benar melakukannya dengan sengaja. Ciwei, kalau hanya kita, berdua kita pasti akan sangat bahagia. Apakah aku perlu sengaja meneleponmu ke Guangli? Apakah kamu pura-pura memberikannya padanya Niu Shurong? Aku tidak membutuhkannya lagi. Kamu harus membawaku untuk membalas dendam Shurong untukmu. Shurong itu baik hati. Tahu kapan saja meninggalkan jalan Qilyar untuk orang lain. Dia seperti ini sekarang. Apakah kamu akan mengganggunya lagi? Apakah itu perlu? Apakah menarik untuk menambah penghinaan pada luka? Apakah aku mengganggunya? Ketika dia menggangguku, apakah kamu buta? Setiap kali apa yang terjadi antara aku dan Niu Shurong, kamu tidak semuanya berada di pihaknya, membantunya menggangguku. Apakah itu menarik? Aku sudah menikah sekarang dan kamu masih melakukan ini padaku. Orang jahat, aku melarangmu mengganggu ibuku. Pergi dari sini. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan.
Kamu lepaskan pegangannya. Niu Zheng. Bangun ibu. Qi Wei. Lihat apa yang telah kamu lakukan pada bayi itu. Baiklah, mari kita makan selagi masih hangat. Ibu di mana dia? Apa pedulimu, mari kita makan. Apakah kepalamu masih sakit? Sudah tidak sakit lagi. Lihat tidak apa-apa menggoyangkannya seperti ini. Berhenti menggoyangkan, berhenti menggoyangkan. Bagaimana jika kamu menggoyangkan kepalamu terlalu keras? Ibu percaya kamu sudah tidak sakit lagi. Ibu, apakah dia selalu mengganggumu? Tidak ada yang mengganggu ibuku. Ibu, dia berani mengganggumu lagi. Kamu bilang padaku, aku bisa melindungi Qi Shengnan di sekolah. Maka aku juga bisa melindungi ibu. Ibu percaya. Niu Zheng adalah seorang pria. Apakah aku akan kembali ke rumah bibiku? Jika ibu diganggu, aku tidak bisa langsung kembali. Ini kesalahan ibu. Kami tidak akan kembali ke rumah bibi lagi. Oke. Makan selagi masih panas. Ibu makan, ibu makan. Ayo bersulang. Ibu-ibu. Kenapa kamu tidak melihat Niu Zheng? Ibunya menjemputnya. Dia datang ke sekolah hari ini. Aku melihat kepalanya terluka. Kepalanya terluka. Dia menempelkan sepotong kain kasa di sini. Apakah kamu menanyakan bagaimana kepalanya terluka? Dia bilang itu untuk melindungi ibunya. Apa yang kamu lakukan di sini? Bibi. Apa yang terjadi dengan kepala Niu Zheng? Itu bukan urusanmu. Urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Tapi menyakiti Niu Zheng ada hubungannya denganku. Aku harus menanganinya sampai selesai. Lupakan saja. Niu Zheng adalah anakku. Terserah padaku untuk merawatnya. Giliranmu yang mana? Niu Zheng juga keponakanku. Niu Shurong, jangan berbohong pada dirimu sendiri. Jangan memanfaatkan masalah di sini. Kamu dan Qi Wei sudah bercerai. Kamu masih ingin menggunakan anakku untuk membalas dendam padaku. Apakah tidak cukup bagimu untuk membunuh salah satu anakku? Pergi dengan bibimu. Jangan pergi, ini rumahmu. Sapi bersaing dengan bibi, bertarung dengan ibu Niu. Baiklah. Jangan menarik anak itu. Jangan menangis. Niu Zheng, kamu mau ikut siapa? Tanpa kamu, aku bersama ibuku. Si Mei, biarkan dia pergi. Kamu biarkan dia pergi bersamanya. Kamu diam. Apa gunanya kamu menguasai anak itu begitu banyak? Masalah mana yang bisa diselesaikan? Masalah apa yang bisa kamu selesaikan hanya dengan memaksa anak itu? Bisakah kamu melakukannya sekarang? Coba pikirkan dari sudut pandang anak. Apakah aku mendorong anak-anak? Atau kamu yang mendorongku? Niu Zheng adalah anakku. Tidak ada yang boleh membawanya pergi. Apakah kalian semua gila? Mengapa kita harus pergi? Niu Shurong. Aku akan memberitahumu sesuatu. Tidak ada yang boleh mengambil sapi dan berkelahi. Tidak ada yang bisa. Ukuran.
Tulisan Niu Zheng sangat bagus. Mengapa kamu belum selesai, Sheng Nan? Bagaimana kamu membawa ibu? Belum dilaporkan, semuanya sudah ditulis. Berapa ukurannya? Itu yang dikatakan guru. Sangat pintar. Aku akan buka pintu, oke? Sheng Nan, Ibu Paman Ziboyong sudah datang. sedang mengerjakan PR? Kakak Zibo. Shurong suratmu dari pengadilan. Zhao Xinmei bersaing denganku untuk hak asuh sapi. Bagaimanapun Zinmi adalah ibu Naishong. Dia melakukan hal yang benar. Jangan berdebat dengannya. Aku takut hidup berkelahi dan teraniaya. Kamu juga. Hanya khawatir dengan hati orang lain. Bumi tidak akan berputar tanpamu. Aku harus melawan tuntutan ini. Aku merawat sapi untuk saudaraku. Kamu akhirnya mendapatkan perut babi. Aku akan melakukannya untuk siswa besok. Hidangan kesukaannya babi kecap. Pengadilan belum dimulai. Putusan akan diberikan besok. Lalu kamu taruh semua ini sekarang. Apakah kamu sedang terburu-buru? Jangan khawatir kenapa aku harus buru-buru. Bayi itu pasti diberikan padaku. Pikirkanlah, ayah si bayi sudah pergi. Dia tidak berbicara dengan ibunya. Apakah dia bersama bibimu? Mana yang sesuai hukum? Itu aturannya. Sejak kapan kamu mulai? Aku sangat peduli dengan perebutan sapi. Itu karena kamu tidak tahu seberapa penting perjuangan untuk sapi dalam pikiranku. Dia adalah orang yang paling penting dalam hidupku. Titik terakhir. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Bagus kalau benar-benar peduli. Apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku juga punya perasaan. Aku juga butuh dicintai. Aku pernah mendapatkan cinta ini darimu sebelumnya. Lalu tidak ada lagi. Aku ingat dengan jelas. Malam pertama pernikahan kita. Apa yang kamu katakan padaku? Kamu bilang kita hanya perlu mengingat masa lalu. Bahagia. Dan sekarang, hanya dua orang yang hidup bersama. Jadi di dunia ini, orang yang paling mencintaiku adalah Niu Zhang. Aku harus mendapatkannya. Pengadilan ini memperebutkan hak asuh sesuai hukum. Berikan putusan. Sapi memperebutkan hukum. Dihukum untuk dibesarkan oleh ibunya Zhao Xinmei. Selama itu milikku Zhao Xinmei. Aku akan mendapatkannya. Tidakkah kamu merasa lelah? Lelah? Lebih baik daripada tidak sama sekali. Hargai saat kamu mendapatkannya. Bersikap baiklah pada sapi. Berhenti menyakiti anak-anak. Ambil kembali nasihatmu. Aku sama sekali tidak membutuhkannya. Tidak ada seorang pun di dunia ini. Aku mencintai sapi lebih dari apapun. Dan aku bisa meyakinkanmu. Sapi akan memperjuangkannya. Lebih bahagia daripada Qi Shengnan. Oke, semua hidangan sudah siap. Banyak sekali makanan enak. Lebih buruk daripada tahun baru Imlek. Tentu saja hari ini hari yang baik. Kita perlu merayakannya. Untuk merayakan sapi yang berlomba pulang. Ayo, ayo, ayo. Bersulang. Biar ku katakan sesuatu. Ini di rumah kita sendiri, bukan di rumah bibiku. Kamu bisa makan apa saja yang kamu mau. Ayo.
Pertarungan sapi. Paman suka makan wortel ini. Kita akan memberikannya padanya. Jamur ini juga sangat bergizi. Berikan juga makan yang enak untuk pamanmu. Makan-makan. Ayo anak ini makan. Semuanya untukmu. Ayo. Akhirnya tidur. Dia panggilan khususmu untuk pulang. Melawanku ya. Biar kukatakan sesuatu. Ketika anak masih sebesar ini, kamu tidak boleh membiarkannya, kamu harus. Kamu menyakitinya dengan melakukan ini padanya. Itu akan merusaknya di masa depan. Lalu anakku sendiri. Aku tidak bisa terlalu menyakitinya. Meskipun aku peduli pada anak, aku mencintainya. Jika kamu tidak peduli, aku yang akan melakukannya. Ya? Akhirnya ada yang membantuku merawat anakku. Bagus, kita akan menyerahkan semuanya padamu. Oke, tidurlah. Matikan lampunya. Aku tidur nyenyak. Shurong New Shurong. Shurong, Liu Ying, kenapa kamu? Lama tidak berjumpa. Sejak aku pergi ke Shanghai. Setelah bertahun-tahun. Ayo masuk ke mobil. Malam ini aku akan mentraktirmu makan malam. Mari kita bicarakan. Ayo, ayo, ayo. Shengnan hitung lagi. Ada berapa segitiga? 7. 7, kamu yakin? Sudah kuhitung 3 kali. Lalu lihat yang paling luar. Ini bukan segitiga. Dan ini. Tentu saja lihat kelalaianmu sendiri. Masalahnya belum terselesaikan. Aku tidak bisa tetap di posisi pertama. Bukan begitu? Ibu kamu sudah pulang. Aku sedang mengejar pelajaran dengan guru kita. Lalu belajarlah dengan giat bersama Ziboyong. Baik. Shurong, aku suruh Shengnan makan dulu. Aku akan menunggumu pulang, dan kita makan bersama. Aku sudah makan. Lalu aku akan memanaskan makanan untukmu.
Shurong. Apa kamu tahu siapa yang aku temui hari ini? Wei Ran dan Liu Ying. Benarkah? Bagaimana keadaan mereka sekarang? Wei Ran benar-benar jadi bos besar sekarang. Penuh gaya. Aku sudah mendengar tentang anak ini sejak lama. Dia punya bakat jadi bos. Aku tak menyangka dia berkembang begitu baik. Kalau kamu ikat pergi ke Shanghai bersama Miracle, sekarang kamu pasti sama hebatnya. Tidak ada pesta yang tak berakhir. Kalau Wei Ran tidak keberatan, aku ingin kamu kembali dan membantunya. Mereka mencarimu. Tak apa Kak Bo. Seseorang bisa punya teman seperti itu seumur hidup. Jarang sekali. Bahkan jika kamu tak melakukannya untuknya, kamu harus melakukannya untuk dirimu sendiri. Shurong, jangan bujuk aku. Apa yang aku inginkan? Aku tahu di dalam hatiku. Zhao Zibo aku tahu. Dia bukan orang yang dulu. Dia bisa melihat gambar setiap hari di rumah. Melihat software yang tak ku mengerti. Orang yang terus mengamati. Tidak seperti kamu sekarang. APA kamu tahu, Saudara Zibo. Aku melihatmu melakukan ini. Ada dahak di hatiku. Shurong, aku ulangi. Tidak ada yang memaksaku. Aku rela. Tapi aku tidak ingin melihatmu seperti ini. Shurong. Kau pikir aku hanya seorang pemasang AC? Ya. Aku tidak lagi bermain dengan komponen komputer. Dulu aku bilang aku akan mencari sesuatu. Nanti Kubertahu. Itu. Sekarang aku bermain lagi. Pengembangan program desain perangkat lunak. Apa kamu mengerti? Ini bisa dibandingkan dengan komponen komputer. Jauh lebih menyenangkan bagiku. Ini ada hubungannya dengan komputer. Pergilah kembali dan bantu Wei Ran. Pikirkanlah aku benar-benar kembali ke Wei Ran. Setiap hari ada rapat untuk perjalanan bisnis. Betapa sibuknya aku harus menjadi. Di sana bagaimana kalau kamu sakit? Bagaimana jika kamu bertemu orang jahat? Mungkin kamu tidak bisa mengalahkan orang lain. Aku tidak bisa mengalahkanmu, aku sudah tua, aku bisa melakukannya untukmu. Saudara Zibo, aku sangat berharap kamu bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dariku. Shurong, apa maksudmu dengan hari yang baik? Pria ini harus hidup dengan baik kan? Aku sedang menjalani kehidupan yang baik sekarang. Jika aku benar-benar bisa menghabiskan seluruh hidupku seperti sekarang, maka betapa bahagianya aku. Oke, aku tidak bisa membujukmu untuk melakukannya. Kamu bahagia. Coba nikmati saja. Atau apakah kamu mengerti bahwa aku makan? Ayo duduklah, ini akan segera berakhir. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tampak suram. Apa yang kamu khawatirkan? Aku bertanya padamu, apa yang kamu khawatirkan? Apa yang bisa dikhawatirkan oleh bos? Mengkhawatirkan tidak ada tamu. Aku bukan tamu. Bagaimana cara kamu bicara? Tentu saja kamu adalah tamu tercantik. Jangan sentuh aku. Bagaimana kamu bisa punya ide untuk memindahkan band ke ballroom? Apa? Itu tidak bagus. Tidak. Sangat bagus. Aku di sini hanya untuk mendengarkan musik. Kak, terima kasih banyak. Mari kita bersulang untukmu, adik. Ayo pergi. Kamu benar-benar pergi. Di masa depan aku akan menyebutmu sebagai adik untuk mencari uang. Jangan sarkastik. Bagaimana kamu bisa sarkastik? Ambilkan aku sebotol anggur. Bos yang baik. Ini dia. Ayo. Kamu yang punya ide. Tentu saja aku punya. Menurutmu itu mungkin? Aku pikir tidak mungkin untuk menjadi seperti kamu. Bukan aku. Kakakku yang baru datang. Dia yang mau. Kamu memakai parfum. Jangan ganggu aku. Teman-teman. Sulit untuk datang ke sini uang. Ambil ini, terima kasih bos. Ayo pergi bos besar, sampai jumpa besok. Jangan sampai jumpa besok, dan kamu tidak perlu datang lagi. Tidak mudah bagi siapapun saat ini. Bisnis sedang booming.
Terima kasih. Terima kasih atas kerja keras. Dah. Bos, hanya itu yang tersisa. Yang ketiga sudah pergi. Jangan pergi, tunggu sebentar. Tidak datang lain kali. Ya, aku akan datang lain waktu. Tidak buruk kan? Siswa Akademi Tari Jingjing. Aku sangat tertarik dengan cara kerja band kita. Ada Dongfang di rumah, perhatikan keselamatan. Aku punya niat mencuri tapi tidak punya nyali untuk mencuri. Apa yang salah dengan ini? Band ini tidak bagus. Cukup rekrut 2 gadis tanpa uang. Tidak bisa meningkatkan pendapatan. Jika terus seperti ini akan bangkrut. Bagaimana dengan ini? Kita akan pergi 2 hari lagi. Pergi dan lihat rumah orang lain. Belajar. Mari kita lihat bagaimana mereka melakukannya. Menurutku begitu. Baiklah, aku akan membersihkan diri. Ayo. Kurasa itu saja. Tidak, masih ada 1 paragraf. Itu saja hampir selesai. APA. Aku bisa jalan sendiri ke sana. Aku akan jalan sendiri ke sana belum. Ada apa? Kamu takut dekat-dekat. Aku akan jalan ke sana saja. Kamu takut ketemu Sin Mei? Aku bilang Shurong. Kita sekarang sudah jujur. Tidak ada yang bisa bilang apa-apa. Kalau Zhao Sin Mei tidak senang dan membuatnya tidak bahagia. Tidak, aku terutama takut ketahuan. Tidak enak kalau jadi bahan gosip. Oke. Kalau begitu aku akan jemput kamu setelah pulang kerja malam ini. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Apa itu Yuke kecil? Aku melihat seorang pria dengan mata kepalaku sendiri, Joiki. Naik sepeda dengan Shurong. Benarkah? Siapa itu? Shurong memeluknya seperti ini. Lepaskan aku, apa yang kamu lakukan, Juki? Bagaimana rupa pria itu? Ya, Juki, itu bagus. Apa yang bagus? Setinggi itu. Tingginya 1,8 meter. Kepala kecil. Itulah rupa pangeran impianmu. Benar? Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak bisa bilang. Wanita yang sedang jatuh cinta memang berbeda. Ayo kita kerja. Ayo kerja. Zibo sudah pergi. Zhao Zibo. Hari ini aku pulang kerja tepat waktu. Ayah menyuruhku pulang ke rumah. Saya. APA yang kamu lakukan di sini? Lalu ayo pergi bersama. Ayo pergi. Tiba-tiba aku ingat itu. Malam ini aku ada urusan. Apa masalahnya? Si tua 3 kan? Biarkan aku pergi ke rumah mereka untuk mengambil barang-barang. Saya harus mengambil barang-barang saya dan pulang. Kamu bilang ayah. Tidak, aku tidak punya urusan apapun hari ini. Pergi denganmu, ayo pergi. Tidak, apa yang sedang kamu lakukan? Ngapa aku tidak boleh pergi? Kalian berdua bicarakan saja hal kalian. Saya akan menunggu di luar. Saya tidak bisa makan malam dengan yang ketiga. Saya butuh 2 minuman lagi. Berdiri. Saya tidak kenal Yulao-san. Kita bisa minum bersama. Cocok sekali untuk membicarakan hari ini. Baik. Saya akan menjemput Shurong sekarang. Seharusnya kamu bilang tidak. Begitu sulit berpura-pura. Saya tidak berniat memenuhinya. Shurong juga ingin berbicara denganmu pelan-pelan. Lupakan saja. Kamu khawatir kan? Kamu takut bahwa dalam 2 hari, New Shurong tidak akan mengakui kamu. Setelah semua tahun ini, kamu selalu mengikuti New Shurong kemana-mana. Apa untungnya buatmu? Bagaimana jika dia membutuhkanmu? Dia hanya memanfaatkanmu, bahkan tanpa ucapan terima kasih. Bagaimana jika dia tidak membutuhkanmu? Saya tidak bisa mengingatnya selama beberapa hari. Ada orang sepertimu kan?
Mengapa kamu menatapku? Apa yang salah dengan apa yang saya katakan? Saya terkejut. Mengapa kamu begitu menentangnya? Saya bersama Shurong. Menurut logika jika Shurong dan saya bersama, kamu seharusnya bahagia. Tidak ada yang akan merebut Kiwei darimu. Saudara, kau benar-benar menganggapku serigala bermata putih. Keberanian bodoh yang kau lakukan untuk Niu Shurong selama Aku sudah bertahun-tahun. tidak tahan melihatnya lagi. Semua orang bilang dia adalah Niu Shurong. Sederhana dan baik hati, sebening segelas air matang. Tapi aku satu-satunya yang tahu siapa dia sebenarnya. Dia hanya pura-pura seperti Bobby TAPI Aku menaikkan sudah menderita harimau. karena dia selama ini. Apakah kau kurang making gara-gara ITU? Aku tidak mau melihat saudaraku. Saudara satu-satunya ku? Juga berada di tangannya. Bukankah kau sudah kehilangan banyak untuknya? Ya aku sudah. Aku senang bisa dimakan oleh Shurong. Kalau ada sesuatu yang bisa hilang itu berarti aku berguna untuk Shurong. Dan kau bersama Kiwei. Aku tidak mendukungnya lagi. Selama kau bahagia, aku tak punya keberatan bukan? Bagaimana kau membawa aku dan Shurong dalam satu pembicaraan? Kau tidak bisa berpikir tentang orang lain. Kau sangat perhatian pada saudaramu dan aku. Setelah semua tahun ini, apakah mudah bagiku akhirnya bicara dengan Shurong? Aku tidak sepertimu. Kiwei dan aku kami bisa. Orang yang maju bersama-sama sambil bergandengan tangan. Lalu bagaimana denganmu dan Niu Shurong? Dia hanya akan memperlambatmu. Menghambatmu untuk maju. Aku melihat Wei berlari di jalan beberapa hari lalu. Dia baik-baik saja sekarang dia punya sopir penuh waktu. Seseorang membukakan pintu mobil untuknya. Awalnya pria bersemangat tinggi ini. Seharusnya Zhao Zibo Mu. Xin Mei, kau benar-benar tidak punya Shurong yang bisa mengerti aku. Ya? Kau dan dia akan segera menjadi keluarga. Kau dan aku bukan keluarga. Anjingku sendiri yang mencampuri urusan tikus. Maafkan aku. Berhenti minum dan, terus minum semalaman. Kau akan minum habis air sungai Yangtze. Biar ku beritahu sesuatu padamu. Apa jenis uang yang kau hasilkan? Tagihan air saja tidak cukup untuk dibayar. Ngomong-ngomong hari ini kamu dan Kiwei, bagaimana kalau pergi ke tempat dansa lain untuk belajar? Kitab apa yang kamu bawa ini gila? Sangat seru. Maka kamu harus belajar dari orang lain. You can begitu. Tunjukkan kekuatan yang sama seperti saat kita pergi ke gunung dan desa. Aku tidak percaya. Apakah ada yang tidak bisa kamu lakukan? Itu hari yang sia-sia bagi pria itu. Aku bilang kamu tidak tahu. Jika mereka benar-benar mampu, aku yakin akan membawa mereka. Kami bermain dengan sisanya untuk waktu yang lama. Model bisnisnya persis sama dengan kita. Kamu lihat mereka menghasilkan banyak uang. Bagaimana dengan kita? Sekarang aku bahkan tidak bisa membayar tagihan air dan listrik. Aku kembali dengan Kiwei. Tidak ada sepatah kata pun di jalan. Aku tahu dia merasa lebih buruk dariku. Kenapa? Trik-trik ini semua dirancang oleh Kiwei. Ini hebat. Aku tidak menghasilkan uang untuk mereka. Aku punya banyak uang. Kami miskin melarat. Apakah kamu pikir ini aneh? Jika kamu bertanya padaku, aku menyalahkan Zhao Xinmei. Apa hubungannya dengan Zhao Xinmei? Zhao Xinmei dia adalah pembawa sial. Kamu pikir Kiwei adalah pemuda yang sangat baik saat itu. Masa depan cerah. Sejak aku bersama Zhao Xinmei, bagaimana kabarnya kamu di penjara? Lalu datang Niu Chengguo. Hebat sebelum Niu Chengguo. Lalu apa semuanya berakhir? Sekarang giliranmu. Tempat dansa yang kamu dan Kiwei buka ini. Sekarang Zhao Xinmei menaruh tempat dansa ini. Dia memberikannya ke Gram juga. Baiklah, kembali tidur. Aku tidak bisa tidur. Apa yang kamu pikirkan? Aku bertanya-tanya, bagaimana tempat dansa ini harus diubah. Ubah perlahan. Kamu lihat malam ini. Betapa indahnya bulan ini. Jernih dan terang. Seperti dulu. Di tepi sungai di ladang Jianhu. Bulan yang terlihat di blok-blok.
Bulannya persis sama. Yang berubah adalah orangnya. Bulannya sama seperti bulan itu. Orangnya yang berubah. Aku tidak tahu. Apakah akan lebih baik di masa depan? Tentu saja akan lebih baik. Biar aku tanya kamu sesuatu. Secara hipotetis, bagaimana jika New Shurong dia bersama orang lain? Bagaimana menurutmu? Tidurlah. Kamu bilang-bilang apa yang harus ditakutkan. Kamu harus jujur satu sama lain antara suami istri. Apa yang tidak bisa dikatakan? Ceritakan padaku. Iseng lagi. Mulai cari masalah ya? Ini bukan cari masalah. Kamu tidak bilang padaku. Berarti kamu benar-benar memikirkannya. Berarti kamu punya sesuatu di pikiran. Kamu akan menjemputku di pabrik besok. Kamu sedang apa? Aku ingin belajar dari Guangli. Bawa kembali beberapa kain lap untuk membuat pel. Kainnya terlalu berat untuk kubawa. Baik. Ayo pergi. APA Masalana. Kenapa Jangan terburu-buru? tanya ayo pergi saja. Baiklah. Shurong pegang erat. Apakah tidak sulit di hatiku? Apakah ini menarik? Kiwei, kamu hanya punya sesuatu di pikiran. Tunggu aku. Kamu tidak kenal saudarimu. Dia sengaja mengatur ini. Dia sengaja membiarkan Kiwei melihatnya. Aku bersamamu. Mereka semua sudah menikah. Apalagi yang harus dia khawatirkan? Bukan Xin Mei kan? Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Itu karena aku tidak memikirkannya dengan matang. Lagi pula dia adalah adikmu. Tepat bagimu untuk melihatnya. Lihat apa yang kamu katakan. Dia adalah adikku lagi. Aku bukan orang yang hitam putih. Kiwei, kamu cukup menarik. Aku bahkan tidak bisa meneleponmu ya. Aku tahu aku berlari pulang. Tidak peduli siapa aku. Kamu sendiri yang bersikeras aku menjemputmu. Beritahu aku maksudmu dulu. Tentu saja aku harus memintamu menjemputku. Ketika aku butuh bantuan, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mencari suamimu. Kamu butuh bantuanku. Ambil beberapa lap ya. Kamu tahu itu dalam hatimu. Itu hanya alasan. Kamu menebaknya dengan benar. Itu benar-benar hanya alasan. Apakah kamu melihat New Shurong ketika Zhao Zibo membawanya pergi? Apakah kamu merasa sangat sedih? Sangat macet? Jangan gugup. Kalau bukan karena kamu dan New Shurong bercanda dan saling pandang, apa aku akan menjadi gila? Apa yang kamu lakukan? Kamu mau kemana? Kamu mau kemana katakan padaku? Bulfing, apa yang kamu lakukan dengan uang itu kemarilah? Apa yang kamu tertawakan kemarilah? Apa yang terjadi dengan lukamu?
Apakah Qi Shengnan yang membuatnya lagi? Mama kami hanya bercanda. Sama sekali tidak sakit. Apakah kamu kurang penglihatan? Membuat orang seperti ini, kamu masih tidak merasa sakit. Kamu besar dan kecil, satu atau dua dari mereka melindungi mereka. Ayahmu melindungi Niu Shurong. Kamu melindungi putri Niu Shurong. Ibumu bukan siapa-siapa ya? Tidak peduli apa yang kamu lakukan itu salah ya? Pertarungan banteng. Kamu adalah anak ibumu, kamu tahu. Ibu tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu. Kamu tahu. Jangan biarkan Qi Shengnan mencubitmu lagi. Seluruh keluarga mereka menggertak kita. Kita tidak akan pernah membiarkan mereka menggertak kita lagi. Kamu tahu. Mengapa kamu begitu bodoh? Siapa lagi yang terluka? Aku sakit lagi. Ayo minum obat. Jangan pedulikan aku. Dengarkan aku dan minum obat. Orang tua seperti itu. Jangan menyiksa tubuhmu. Ayo dengarkan. Aku tidak makan. Aku pantas mati karena sakit. Kamu bisa hidup dengan orang lain. Kamu sudah minum obat. Kamu merawat tubuhmu dengan baik. Sembuh dulu sebelum marah padaku. Luapkan kemarahanmu padaku. Oke. Aku berjanji tidak akan melawan ketika kamu memarahi atau memukulku. Oke. Ayo. Minum obat dan minum air. Itu bagus, ayo. Aku sudah begitu tua, sehingga terlihat seperti anak kecil. Oke, aku salah. Aku seharusnya tidak membanting pintu dan pergi. Begitu banyak tahun. Bukankah aku tidak pernah pergi? Tidak marah lagi. Lalu kamu berjanji padaku, kamu tidak boleh meninggalkanku lagi. Jangan keluar tanpa makan. Aku akan mengingatnya nanti, dan ada hati di sana. Pergi periksa apakah ada masalah dengan kain di sana. Jika tidak Ambil kain APA. dari sini, kirim ke sana. Aku mengerti. Pergi dan kerjakan tugasmu dulu, kita bicara nanti. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Zhao Xinmei, aku tahu kamu tidak mau melihatku dengan Zhao Zibo.
Tapi kamu panggil Kiwei. Apa maksudnya? Gak ada maksud apa-apa. Kiwei datang jemput aku. Aku bawa barang banyak sendiri. Gak kuat. Udah deh, jangan main-main kayak anak kecil. Meskipun kamu panggil Kiwei, bikin jijik aja. Kamu sendiri udah baikan. Kamu bener-bener. Selama kamu gak enak, aku jadi enak. Aku gak ajak kamu keluar buat bertengkar. Kita udah bertengkar bertahun-tahun. Seharusnya aku udah capek. Masing-masing jalani hidup dengan baik. Lebih baik dari apapun. Kalian berdua masih ngobrol di sini. Ada telepon dari sekolah. Qi Shengnan dan Niu Zheng berantem. Apa? Shengnan. Apa yang terjadi? Kok bisa begini? Niu Zheng lawan aku. Kamu udah mukul aku berkali-kali. Aku mukul kamu sekali, kenapa? Diam aja deh, mukul orang kamu benur. Guru Wang, itu salah dikit ya. Kan dua-duanya yang berantem, kok cuma nyalahin keluarga kami yang bertengkar. Lihat muka dia yang luka-luka. Aku juga mau nyalahin orang dewasa kalian. Kalian cuma tahu cari duit seharian. Gimana bisa gak didik anak? Lihat kepala Qi Shengnan pecah. Ini bikin pusing. Itu urusan seumur hidup. Aku dengar dua keluarga kalian itu saudara. Benci banget apa? Kok bisa sampai segitunya? Niu Zheng bilang ke tante. Kenapa kamu mau mukul Shengnan? Dia udah mukul aku berkali-kali. Aku gak kayak bapak aku yang bisa ditindas. Aku cuma bercanda sama kamu. Gak. Mamamu tindas mamaku, kamu juga tindas aku. Keluarga kami harus ditindas sama keluarga kamu. Aku mau ajukan kenaikan pangkat untuk mamaku. Aku harus mengembalikannya. Siapa yang bilang ini padamu? Ibuku. Kapan aku bilang itu padamu? Tadi malam. Zhao Xinmei, kamu pikir aku tidak berani bertengkar denganmu? Ya atau tidak? Sekarang kamu mengganggu anak itu. Apa kamu salah? Keluargamu Qi Shengnan, kami sudah memukul sapi kami berkali-kali tanpa alasan. Apa yang terjadi padanya lagi? Shengnan adalah ibu yang buruk. Ibu terlalu lemah, orang lain akan berani mengganggumu seperti ini. Ibu berjanji padamu. Tidak ada yang akan berani mengganggumu seperti ini lagi di masa depan. Tidak ada yang bisa. Ayo pergi. Main bagus. Jangan biarkan orang mengganggumu. Apa yang dikatakan Niu Zheng benar? Itu bibiku. Dia bukan pacarmu. Bibiku yang dulu menyuruhnya memukulku. Tapi dia bilang, dia melakukannya untuk bibinya. Dia bukan balas dendam bibiku yang dulu. Apa yang sebenarnya terjadi, sayang? Bisakah kita berhenti bertengkar karena sapi di masa depan? Tapi dia dan aku adalah teman baik. Dia dulu membiarkan aku. Aku sudah memberitahumu semuanya. Aku sudah bilang jangan bermain dengannya, kamu tidak mengerti? Apa kamu juga suka diganggu oleh keluarga mereka? Sayang, maafkan ibu. Ibu tidak bermaksud jahat padamu. Bagaimana pendapatmu tentang anak Sheng Sheng? Bukannya kamu biasanya sangat jujur? Ini tidak akan berhasil. Aku harus mencari waktu untuk mendidiknya. Kakak Zibo, ayo kita menikah. Shurong, apa yang kamu katakan? Maukah kita menikah? Shurong. Itu bagus sekali. Seharusnya aku yang melamarmu. Kenapa malah terbalik? Niu Shurong, kamu yang mengambil inisiatif untuk menikahi Zhao Zibo sekarang. Apa rencanamu? Bukankah normal jatuh cinta dan menikah? Normal saja. Jangan coba-coba menggunakan saudaraku untuk balas dendam padaku. Aku belajar ini darimu. Tidakkah kamu takut aku akan memberitahu saudaraku? Tergantung siapa yang dia pilih untuk dipercaya. Niu Shurong, kamu aneh. Kamu datang untuk berdamai denganku beberapa hari lalu kan? Itu sebelum kamu membiarkan banteng melawan pria itu. Aku tidak. Jangan pikir aku takut padamu. Kamu tidak perlu takut padaku, karena aku belum membiarkan Qi Wei melihatnya. Shengnan dipukuli. Direktur Shurong sedang mencari kamu.
Masuk. Factory Director. Shurong Ada, di sini silakan duduk. Baik. Duduk. Ada hal seperti ini. Ada perusahaan pakaian asing besar mencari pabrik pengecoran di sini. Kemudian kami memutuskan untuk mengambil pesanan besar ini. Tapi pihak lain meminta. Kami membuat beberapa sampel untuk mereka lihat. Pabrik memutuskan untuk mengambil tugas ini. Serahkan padamu. Karena jadwal yang ketat dan beban kerja yang berat. Apakah kamu butuh bantuan? Factory Manager itu. Sudahkah kamu memutuskan siapa yang ingin kamu cari? Bagaimana menurutmu tentang Shao Xinmei? Seri merahmu. Kerjasamanya bagus. Factory Director. Aku pikir aku bisa mengatasinya sendiri. Baik. Tapi jangan dipaksakan. Tidak dipaksakan. Itu benar. Juga kali ini, ada beberapa pabrik garmen lain yang bersaing dengan kita. Jadi, kamu harus melakukan segala yang kamu bisa untuk benar-benar yakin. Jika kamu benar-benar tidak bisa bertahan, minta saja Shao Xinmei untuk membantumu. Direktur jangan khawatir. Aku baik-baik saja sendiri. Pulang kerja. Aku pergi dan pulang, aku sudah pulang kerja. Cepat selesaikan, sudah waktunya pulang kerja. Kamu duluan. Aku belum menyelesaikan ini. Aku penasaran kenapa manajer pabrik sangat menghargaimu. Chang Zhong, kamu memperlakukan pabrik seperti rumahmu sendiri. Jangan jahat, cepat pulang. Sampai jumpa besok. Oke, aku duluan dah. Selamat tinggal. Aku pikir, kamu seharusnya tidak membiarkan Qi Wei melihat luka Sheng Nan. Kamu sangat peduli pada Qi Wei. Aku pasti tidak ingin dia merasa sedih. Kamu takut pada kecantikan. Anggap saja aku takut. Lupa memberitahumu. Qi Wei mengajak Sheng Nan makan malam hari ini. Niu Shurong, kamu tidak tahu malu. 8.888. 88 len. Terima kasih atas kerja kerasnya, Master. Sampai jumpa besok. Shurong, Sudah sangat malam. Kamu tidak perlu menjemputku. aku tidak merasa aman saat kamu berjalan di malam hari yang sangat larut. Apakah Sheng Nan sudah kembali? Semua sudah tidur. Qi Wei melihat Sheng Nan. Apa reaksinya? Kamu bilang kamu melihat putrimu, kepala dibalut perban. Bagaimana dia bisa bereaksi? Aku khawatir tentang pertarungan banteng. Apa pendapatmu tentang anak ini di malam hari? Apakah kamu lapar? Aku akan membuatkanmu mie saat sampai di rumah. Bulfing. Aku belum menyelesaikan PR-ku. Niu Zheng berhenti mengerjakan PRMU. Lebih penting untuk mendengarkan ibumu. Kamu datang ke sini dulu. Apakah kamu tahu? Paman Qi pergi ke rumah bibimu malam ini. Makan malam dengan Sheng Nan dan yang lainnya. Makan. Kenapa kamu begitu ceroboh? Kamu pikir Paman Qi pasti akan bertanya saat melihat Sheng Nan. Bagaimana kepala Sheng Nan bisa terluka? Benar? Aku bilang ya, kamu akan bilang itu Qi. Siapa yang melukai kepala Qi Sheng Nan? Datang sini. Katakan. Bicara yang baik-baik,
Jangan menakuti anak itu. Anak sebesar ini. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Antara kalian berdua, apa kebencian yang begitu dalam? Bagaimana kamu bicara? Apa kebencian yang bisa dimiliki seorang anak? Bukankah itu hanya bermain-main? Tanganmu tidak ringan maupun berat. Apakah kamu mencungkil mataku untuk bersenang-senang? Apakah ini lelucon? Kamu selesai, Kiwei. Berhenti memaksa anak di sini. Katakan. Aku bilang ya. Itu karena dia tidak membiarkan aku menyalin PR-nya. Dia tidak akan menyalin PRMU. Apakah kamu begitu kejam? Benarkah? kamu baik-baik saja, Kiwei. Apalagi yang kamu mau? Sapi-sapi bertengkar dan saling memaki. Kamu bisa sembuh setelah melukai kepala Qi Shengnan. Niu Zheng bukan anak yang tidak tahu apa-apa. Jika kamu bicara padanya dengan rasional, dia akan mengerti. Kamu tidak perlu membuatnya menangis. Hanya tahu bagaimana melindungi Qi Shengnan MU. Aku tidak merasa kasihan pada Niu Zheng kita. Shengnan. Yi Shengnan. Kenapa Zibo Yongyong tidak senang melihatnya? Ibuku belum datang menjemputku beberapa minggu ini. Apakah dia tidak menginginkanku lagi? Lihat, bukankah ibu sibuk dengan pekerjaan? Ibu sudah selesai dengan pekerjaannya. Bisakah aku menjemputmu setiap hari? Sungguh. Yongyong berjanji padamu. Shengnan berjalan. Jian akan mengajakmu makan mie enak. Tunggu. Hilang. Shurong. Kapan shift ini berakhir? Segera? Pabrik yang besar sekali. Tidak ada yang akan berbagi beban untukmu. Tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Ya. Kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Kamu juga harus memikirkan anak-anakmu. Aku tidak peduli dengan anak-anakku karena pekerjaan. Apakah itu sepadan? Hari ini aku pergi menjemput Shengnan dan dia bertanya padaku, apa kamu tidak menginginkannya lagi? Aku tidak tahu bagaimana memberitahu anak-anakku. Apa yang salah? Jangan menangis. Apa aku mengatakan sesuatu? Apa yang salah? Aku benar-benar lelah. Aku sangat lelah. Aku lelah. Shurong, pekerjaan ini sangat melelahkan. Kita bisa berhenti melakukannya. Oke. Tidak, aku harus menang. Aku harus menang melawan Zhao Xinmei. Dia biasanya menggangguku. Dia bahkan mengganggu Shengnan. Aku tidak bisa menelan napas ini. Tidak, ini bukan tentang mengalahkan Zhao Xinmei. Apa pentingnya? Manajer pabrik memberitahuku. Dia ingin mempromosikan Zhao Xinmei menjadi wakil direktur. Hidup bersamaku selama 1000 tahun. Aku tahu dia sudah menunggu kesempatan ini sejak lama. Aku memberitahu manajer pabrik. Aku bisa melakukannya, aku harus melakukannya. Aku tidak akan memberinya kesempatan. Aku sangat lelah. Aku juga harus menyelesaikan pekerjaan ini. Dua botol diperlukan. Sangat bagus, cepatlah datang. Aku sudah membawa semua orang untukmu. Mereka semua adalah siswa terbaik dari Akademi Tari. Tolong cepatlah. Masuk. Nona cantik, silakan masuk dan duduk. Cepetan. Semuanya duduk di dalam. Cari tempat yang paling bagus. Gimana? Oke, Jing sangat baik hati. Mulai sekarang kawan semuanya gratis. Beneran? Dari mana asalnya adik-adik ini? Aku cerita tentang kegiatan sosial. Mereka cuma suruh mereka menari. Tapi kamu harus jaga mereka untukku. Tenang aja.
Mas gak bakal ada apa-apa, aku yang jaga bunga-bunga ini. Oke. Kiwe mana? Chiwei sebentar lagi datang. Ada apa? Gak apa-apa cuma nanya. Mau menari? Oke. Mau bilang apa? Mas Kou akan putar musik yang beatnya kencang buat kalian. Lagi ngapain? Lagi ngapain? Kamu siapa yang jelending-jelending? Lagi ngapain kamu siapa? Kamu siapa pantas ngomong sama aku? Ini adikku. Aku udah lama lihat kalian berantem sama orang. Lagi ngapain? Mau ngapain? Bosku. Kamu bilang aku ngapain? Mas. Pasti ada salah paham di sini. Pasti ada salah paham tentang hal ini. Salah paham apa? Dia udah lama ngikutin ini. Gak bisa. Ini dia. Mas pasti lihat yang muda-muda cantik. Adik-adik suka kan? Aku juga suka. Biukin cincin ya. Aku cuma mau menari. Ada apa? Mungkin ada masalah dengan cara berbicara. Aku bilang ya Pak, kamu memang punya sifat yang buruk. Banyak orang di masyarakat kadang-kadang hanya karena sedikit masalah sikap, akhirnya terjadi pertengkaran. Ada apa sih? Cara berbicaranya beda. Harusnya nggak perlu memperkeruh suasana. Bisa ngomongnya baik-baik kan? Benar Kak? Ya begitu saja. Aku akan belikan kamu minuman. Bahkan di tempat dansa kita. Tolong minta maaf. Enggak. Aku ada urusan lain di sini, aku harus pergi dulu. Jalan. Tidak apa-apa. Datang lagi lain kali Kak. Selamat tinggal, apalagi yang mau dilihat? Dia sudah bergerak kamu nggak lihat. Jarang lihat banyak orang di tempat dansa. Kita harus bertarung oke. Aku tahu. Dia pasti punya tangan dan kaki yang kotor. Benar kan Cincin? Kamu mau bilang ada orang yang jahat. Itu juga nggak berhasil. Bisa nggak kamu nggak marah? Mainkan musik. Melompat. Maaf. Ayo. Shengnan. Buka pintu untuk Paman Ziboyong. Aku bawa makanan enak. Shengnan. Shengnan, ada apa dengan Shengnan? Mama. Kenapa kamu belum pergi? Aku baru saja ke rumah teman sekelas. Kebetulan lewat sini pas pulang. Aku lihat kamu belum pergi. Aku cuma mau mampir untuk menyapa. Oke, sudah cukup malam. Pulang cepat. Aku lewat jalanmu, ayo pergi bersama. Ikuti caraku. Oke. Tapi bagaimana kamu tahu di mana aku tinggal? Aku tanya kakak ketiga. Bagaimana? Apa kata dokter? Suaramu kecilkan, suara anaknya baru saja tertidur. Dokter bilang semuanya akan baik-baik saja begitu demamnya turun. Oke, kalau begitu dia selesaikan infusnya. Kamu antarkan dia pulang. Aku kembali ke Guangli. Shurong. Shengnan adalah anakmu. Kamu tega meninggalkannya begitu saja. Tinggal beberapa hari lagi. Bisa bantu aku angkat sedikit?
Tolong aku mohon. Tidak, kamu sudah kemasukan roh jahat. Aku tidak percaya. Shurong untuk kesempatan seperti ini, malah berakhir seperti ini. Sungguh tidak tahu malu. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku akan menemui manajer pabrik sekarang. Shin Mei, kamu ke rumah direktur pabrik larut malam ini. Ada apa? Bicarakan besok saja. Sangat marah. Shurong bangun. Kenapa kamu tidur di sini? Sekarang jam berapa? Jam 8? Kamu tidak pulang semalam. Aduh, bajuku belum selesai. Bagaimana ini? Aduh. Maaf, Direktur. Lihat yang panjang. Aku bawa baju ini. Kenapa kamu ke sini? Sekarang jam berapa? Lelangnya sudah selesai. Semua orang sudah pergi. Maaf. Aku terlambat. Ini alasannya? Perusahaan asing. Bolehkah aku dengar alasanmu? Pesanan yang sangat besar. Seluruh pabrikku mengandalkan pesanan ini untuk membalikkan keadaan. Hanya karena kamu Niu Shurong. Konfesi, ambil kesempatan ini. Berikan ke pakaian lain. Maaf, Direktur. Aku bersedia menerima pabrik. Hukuman apapun untukku. Apakah hukuman adalah tujuannya? Laporkan ke manajer pabrik. Aku tahu Niu Shurong melakukan kesalahan kali ini. Apa akar masalahnya? Apa? Dia melakukan semua pekerjaannya sendiri. Mereka hanya tidak ingin aku menjadi wakil direktur. Dia mengutamakan kepentingan pribadinya. Di atas pekerjaan. Menggunakan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Niu Shurong. Kamu bilang padaku kamu bisa menanganinya. Apakah ini alasannya? Tidak. Itu yang kamu katakan pada saudaraku. Kamu sekarang di depan manajer pabrik. Kamu tidak mengakuinya. Bukankah kamu hebat? Berani melakukannya dan mengakuinya. Zhao Zibo memberitahumu. Benar? Siapa yang mengangkat kepalanya dan memberitahuku? Siapa yang harus Zibo percayai? Sekarang aku ditampar di wajah. Rasanya tidak enak, bukan? Zhao Zibo, mengapa kamu melakukan ini padaku? Aku membantumu. Membantuku? Apakah kamu membantu saudarimu? Aku tahu kamu akan marah padaku karena melakukan ini. Apa yang bisa aku lakukan? Shurong, apa yang telah kamu jadikan? Kamu terobsesi. Tolong berhenti membuat alasan untuk dirimu sendiri. Kamu mengatakan apa yang kamu lakukan. Anakmu sakit dan kamu tidak peduli. Hanya untuk bersaing dengan Shao Xinmei. Ini yang paling kamu benci tentang Shao Xinmei sebelumnya. Tapi sekarang kamu tidak sebagus Shao Xinmei. Bisakah kamu mengabaikan demam anakmu? Shurong, pikirkan baik-baik. Apa tujuan hidup ini? Jika kamu bersamaku, jika kamu ingin menikahiku, hanya untuk mengalahkan Shao Xinmei, ini pasti bukan yang kuinginkan. Apa maksudmu? Kamu ingin putus denganku?
Kamu bilang padaku, kamu melakukannya untuk wanita itu Zhao Xinmei. Kamu pikir kamu layak? Tidak, aku tidak bisa melihatnya lagi. Aku akan membalasmu. Tidak perlu. Bagaimana kamu bisa membiarkannya begitu saja? Seberapa parah dia menyakitimu? Jika itu aku akan menguliti kulitnya. Begitu banyak tahun. Zhao Xinmei bersaing denganku. Aku tidak ingin bersama Zhao Zibo. Dia menggerutu setiap hari. Aku akan bersamanya. Dia bilang aku menunda Zhao Zibo. Semua baik-baik saja, aku bisa menahannya. Sungguh aku bisa menahannya. Kamu tidak melihat. Shengnan kami. Kepalanya pecah oleh banteng. Aku tidak tahan ini. Dia masih anak-anak. Bagaimana? Tidak apa-apa jika keluarganya menggangguku. Bahkan anak perempuanku. Haruskah aku membiarkannya mengganggu anak perempuanku? Kamu bilang ini sudah sampai ke rumah nenekku. Aku akan memberitahumu Niu Shurong. Kamu harus membalas. Kalau tidak dia pikir kamu suka perasaan ini. Jadi aku membalasnya. Aku membalasnya. Aku hanya ingin Qi Wei melihat apa yang terjadi pada kepala anak perempuannya. Bukankah kepala akan mempromosikannya? Aku akan menghentikannya dan tidak memberitahunya. Bukankah dia ingin aku bersama Zhao Zibo? Aku bilang pada Zhao Zibo, aku ingin menikah dengannya. Aku bersedia menikahi Zhao Zibo. Hasilnya, apa yang aku dapat pada akhirnya? Ketika putriku demam tinggi, apa yang sedang aku lakukan? Zhao Zibo memberitahuku. Kurasa dia sedang membantu Zhao Xinmei. Aku sama sekali tidak peduli. Hasilnya, promosi Guangli. Tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya tidak bisa memahaminya. Bagaimana aku bisa mengambil hidupku? Apa yang terjadi padamu? Seluruh hidupku. Bukan Zhao Xinmei yang berdebat denganku. Dia sedang melawanku. Aku menemukan. Aku terjebak dengannya. Jalan buntu tanpa jalan keluar. Inilah alasan aku berhenti. Tidak bisakah aku berhenti bermain dengannya? Aku hanya ingin menjalani hidupku. Fang, aku tidak ingin bertengkar dengannya lagi. Aku ingin menjalani hidupku dengan baik. Ayo minum. Masuk. Aku ingin mengundurkan diri. Mengapa toko ini sangat mahal? Minyak yang digunakan untuk menggoreng ikan gratis kan? Meisukin banyak. Aku tidak tahu sudah berapa bom yang kuhabiskan. Apakah kamu sudah selesai mencari? Jangan datang ke sini lagi ya. Pasti tidak akan datang lagi. Kamu mau kemana ini rumah? Rumah mana yang kamu pulangi? Berjalan 100 langkah setelah makan bisa membuatmu hidup sampai 99. Temani saja aku berjalan untuk membantuku mencerna makanan. Aku suka. Siapa bilang aku suka? Pasti sangat mahal. Aku tidak tahu di mana harganya.
Ayo hari ini adalah hari pertama berbisnis. Lihat apakah ada yang kamu suka. Hari ini adalah hari pertama berbisnis. Ada diskon jika kamu melihatnya. Kak, tolong lihat. Apakah kamu suka? Lihat pakaian ini semua model terbaru. Aku tidak mau baju ini. Pakaiannya tidak oke, aku tidak mau pakaian Kalau ini. begitu lihat Ini yang bukan ini. aku punya celana lain. Tolong lihat. Aku pikir kamu cocok pakai Pasti ini. Terlihat sangat bagus dan langsing. Ayo lihat. Apakah kamu sedang memberi isyarat? Ini pasti bagus, berapa harganya? Ini hari pertama buka. Aku adalah, bagaimana kalau $50? Yang ini sudah beberapa tahun. Kira-kira $10. Bukan kualitas ini. Aku tidak bisa menjualnya dengan harga $1. Tidak, kenapa kamu tidak melihat yang lain? New Shurong. Pergi. Kenapa kamu pergi? Kamu sudah di sini. Ya sudah, pergi saja menyapa. Kamu tidak mau. Apakah kamu sudah menyapanya? Mau menyapa apa? Dia sekarang cukup kasihan. Lihat apakah kamu bisa membeli 1-2 potong pakaian. Bantu dia. Shurong. Kamu sudah menjadi direktur pabrik garmen selama bertahun-tahun. Kualitas bahan ini, kamu tidak bisa membedakannya. Sulit menjual kualitas seperti ini. Tapi aku juga tahu. Aku bekerja sendirian. Cukup sulit. Kamu juga punya sifat buruk. Manajer pabrik tidak bermaksud mengeluarkan kamu. Kamu bersikeras pergi. Kalau kamu masih tinggal di Guangli, usia yang baik juga seorang direktur. Tidak perlu keluar dan menderita seperti ini. Kalau tidak, aku akan kembali. Tolong minta bantuan manajer pabrik. Biarkan kamu kembali. Tidak. Apakah kamu belum makan? Apakah kamu lapar? Ini yang baru saja. Patty daging yang diambil dari restoran. Masih panas. Kalau tidak keberatan, silakan makan. Sin Mei. Maksudku baik. Apakah pai daging ini favoritmu? Sin Mei tidak perlu. Aku membawa makanan untuk Shurong. Zhao Zibo, kenapa kamu ada di mana-mana? Baiklah, kalian bicara dulu. Aku ada urusan lain di aula dansa, aku pergi dulu. Aula dansa bukan untuk si bungsu. Apakah kamu berencana mengabaikanku? Kukira kamu tidak mau bicara lagi denganku. Kamu berhenti kerja di pabrik garmen, termasuk usaha kecil, tapi aku tidak memberitahumu. Bukankah kamu bertanya padaku? Apakah kamu masih membenciku karena kejadian sebelumnya? Tidak. Aku sebenarnya berterima kasih padamu. Terima kasih padaku. Kalau bukan karena kamu membangunkanku. Sekarang aku tidak tahu akan jadi apa. Sangat bagus. Shurong, kamu tidak berubah. Kamu masih Shurong yang sama seperti dulu. Jadi apakah kita masih teman? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan putus denganku? Tentu saja tidak. Aku ingin putus denganmu. Aku juga bisa membawakanmu makanan. Begitu saja. Makanan hari ini tidak cukup. Tidak mungkin aku. Aku akan membuatkanmu besok. Kamu suka making APA. Ya, kamu perlu memasak lebih banyak. Aku sangat lapar belakangan ini. Oke.